Sudah siap untuk belajar hari ini, anak? Siap. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari rapikan dulu kursi, meja, pakaian, sampahnya tolong diambil. Ketua kelas, silakan pimpin untuk doa memulai pembelajaran hari ini. Kelas sebelum mulai pembelajaran, maka sebaiknya kita mengucapkan basmalah. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Fatur Rahman, Hadir, Bu. Nurjana, hadir, Bu. Sarah, hadir, Bu. Mustafa, hadir semua ya hari ini. Ya, Bu. Hadir, Bu. Siapa? Oke, Bu, izin nanti Bu Eki ya, Bu. Semoga yang menang ya, Pak Eki. Ya, Bu. Bu. Amin. Baik, Anda. Kita pembelajaran kita hari ini adalah mata kuliah tidak apa tentang kisah teladan Nabi Yunus dan juga Nabi Ayub, di mana nanti Anda akan mengetahui bagaimana kisah teladan Nabi Ayub dan Nabi Yunus, apa pembelajaran yang dapat diambil dan juga dapat mengambil kesimpulan serta ibrah dari materi yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menayangkan video terkait dengan kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Silahkan disimak ya, Anda. Ya, Bu. Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ismail alaihissalam. Beliau adalah sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dan menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya, hartanya melimpah dan ternaknya sangat banyak. Dia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub diberi kesenangan, namun beliau tetap menghargai. Beliau juga telah berbuat kebaikan dan juga berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan Nabi Ayub berbuat kebaikan. Bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri dan benci. Ia tidak suka ada manusia yang begitu solehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub tersesat. Iblis mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar ia tersesat dan tak mau bersyukur kepada Allah. Namun ternyata iblis gagal. Iblis tidak menyerah. Ia membakar batunya kemudian mulai menunggu keimanan Nabi Ayub. Membuatnya mereka berusaha mengenal. Kemudian mereka berusaha Nabi Ayub dan juga membakar semua harta kekayaan dia. Nabi Ayub menahan istri beliau karena dia ibadah dan tidak mengeluh. Mereka sebut menerima Nabi dengan ikhlas. Iblis dan para pengikutnya kemudian menyerahkan diri dan Nabi Ayub di rumah. Mereka membawa dia rumah sehingga roboh dan semua Nabi Ayub. Nah, Anda setelah Ibu menampilkan video mengenai kisah Nabi Ayub, sekarang kita lihat kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Mereka adalah Mubil dan Nabi. Mubil adalah seorang yang alim dan bijaksana.
Anda semua merasa gagal dalam menghadapi suatu ujian atau menghadapi masalah, bagaimana cara Anda dalam menghadapi ujian tersebut yang baik? Sabar, Bu. Sabar, Bu. Dengan sabar, Bu. Sabar. Nah, ada yang dengan sabar, ada yang dengan sabar. Kenapa Allah memberikan kita ujian? Untuk meningkatkan keimanan kita. Allah memberikan kita ujian, menghadapkan kita terhadap suatu masalah, itu adalah untuk meningkatkan keimanan, menghapus dosa dengan Allah, ingin menguji sejauh mana keimanan dari hamba-Nya. Nah, ini adalah salah satu nabi yang kita bahas hari ini yang diberikan cobaan oleh Allah, yaitu yang pertama ada Nabi Yunus alaihissalam. Ada di sini yang sudah tahu kisah Nabi Yunus alaihissalam? Sudah? Jika sudah, ada yang belum. Nah, ini adalah sudah. Yang sudah bagaimana? Bisa sedikit diceritakan tentang kisah Nabi Yunus? Nabi Yunus ditelan ikan paus. Nah, Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaum Ninawa, di mana kaum Ninawa adalah kaum yang menyembah berhala, tidak ingin menyembah kepada Allah. Padahal Nabi Yunus sudah berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Karena kaum Ninawa ini menolak, sehingga Nabi Yunus pergi meninggalkan kaum Ninawa. Ketika Nabi Yunus meninggalkan kaum Ninawa, Nabi Yunus menaiki sebuah kapal. Kapal tersebut dihantam oleh badai yang besar, lalu Nabi Yunus jatuh ke dalam laut dan dimakan oleh ikan paus. Ada yang tahu nama ikan pausnya? Ikan sul, Bu. Bagus. Nah, ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus membacakan doa. Nah, bisa dilihat di poin-poinnya ada. Nah, sama-sama kita baca doanya ya. Mulai dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan paus. Nah, dari kisah keturunan Nabi Yunus ini, bahwasanya ketika kita melakukan kesalahan, yang kita lakukan adalah bertaubat, rendah hati, bertanggung jawab, dan mau meminta maaf jika memiliki kesalahan. Karena ketika Nabi Yunus berdakwah kepada kaum Ninawa, Nabi Yunus menyerah lalu meninggalkan kaum tersebut sehingga Allah memberikan teguran kepada dan juga kepada Nabi Yunus, bagaimana Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Nah, yang kedua itu ada Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang tahu sebenarnya kisah Nabi Ayub? Kenapa Nabi Ayub? Beliau penyakit, anaknya meninggal, dan lain-lain. Nah, yang akan saya sampaikan tadi betul, di mana Nabi Ayub juga diberikan cobaan oleh Allah, kehilangan anak, harta benda, keluarga, bahkan Nabi Ayub diberikan penyakit yang berat sehingga dia ditinggalkan oleh anaknya, ditinggalkan oleh istrinya. Siapa? Ada satu istri dari Nabi Ayub yang senantiasa siapa? Nggak tahu. Ya, dia setia. Dia setia adalah mendampingi Nabi Ayub. Namanya adalah Rahmah. Rahmah adalah salah satu istri Nabi Ayub yang setia menemani Nabi Ayub ketika dia dijauhi oleh orang lain karena orang lain merasa jijik kepada Nabi Ayub akibat penyakit yang dideritanya. Nah, walaupun ditimpa ujian, Nabi Ayub sama
tidak menyerah, tidak menyalahkan Allah, tetap beribadah, tetap berzikir, dan juga tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, dari kedua kisah Nabi ini dapat kita apa kesamaannya? Yang pertama, sama-sama tetap menerima cobaan yang diberi Allah, sabar, ini adalah kabar perbandingan dari keteladanan dari dua nabi tersebut. Dimana ketika kita diberikan ujian oleh Allah, maka yang kita lakukan adalah senantiasa bersabar dan tidak menyalahkan Allah atas cobaan yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi di sini nanti Nah, jadi di sini itu sudah memiliki KKBD yang kita kerjakan. Silahkan dikerjakan. Nah, silahkan Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Ibu gambarnya ini yang mana? Nah, itu sudah 20 menit ya. Sudah siap, Bu. Cepat lagi. Lalu, anak kita. Baik, silakan. Yang pertama lebih dahulu tampil ke depan. Ya, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang presentasikan tentang kisah teladan dari Nabi Muhammad. Yang mana soal pertama, kepada siapa tugas Nabi Yunus itu diutus? Jawabannya itu adalah kaum Ninawa. Yang mana kaum Ninawa itu adalah kaum yang tidak memiliki agama. Kemudian soal kedua, mengapa Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya? Karena merasa kaumnya itu tidak mau beriman dan terus berbuat maksiat. Kemudian apa peristiwa yang sangat besar yang dialami oleh Nabi Yunus ketika berada di dalam laut? Peristiwa yang sangat besar itu adalah ketika beliau ditelan oleh Nabi. Ditelan oleh ikan besar yaitu ikan paus. Kemudian apa doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika ia berada dalam perut ikan paus? Yaitu adalah la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian apa saja hikmah yang kita ambil dari setelah Nabi Yunus ini? Tentunya itu adalah ketika kita mendapat musibah maka kita harus sabar, taubat dan juga ikhlas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian kelompok dari 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 kami presentasikan itu kisah dari Nabi Ayub. Ujian apa saja yang dialami oleh Nabi Ayub, yaitu sakit kepala, kehilangan harta, dan juga kehilangan anaknya. Selanjutnya, sikap Nabi Ayub ketika menghadapi ujian itu bersabar, tidak mengeluh, juga meminta ampun kepada Allah. Nah, jadi dari kisah teladan Nabi Yunus dan Nabi Ayub ini, bahwasanya Allah adalah Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha tahu apa yang kita butuhkan sebagai hamba-Nya. Maka ketika Allah menguji kita dengan cobaan, jangan langsung berburuk sangka. Baik, hari ini coba ini saja pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa diamalkan doa yang dibaca oleh Nabi Yunus tadi Anda, karena doa tersebut juga merupakan doa yang dapat kita panjatkan kepada Allah. Semoga Allah membantu kita jika kita berada di dalam
kesulitan. Ada yang mau ditenangkan lagi Ananda? Baik, jangan lupa dihafal doanya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti jika ada tugas lebih lanjut akan Ibu berikan di dalam WA Group, silahkan dikerjakan. Ya, pelajaran hari ini silakan ketua kelas. Kita mengakhiri pembelajaran ini, kita mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih Anda untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi